Tarawih itu kalau terakhir kan pindah 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Nah, terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nggak selesai yo, selesai. Ya ini sahabat dan pemirsa rahimakumullah, ini Mas Kang Muzaki ini dia juga pemilik channel Solusi Umat. Jadi nanti para pemirsa dan sahabat semuanya jangan lupa juga subscribe ya channelnya ini dalam salah satu postingannya yang cukup kontroversial adalah beliau mengkritik apa yang disampaikan oleh Gus Bahak terkait dengan pelaksanaan witir 2+1. Untuk itu pada video kali ini kita akan mengklarifikasinya lebih jauh apa dan bagaimana hujah-hujah dari beliaunya ini. Mas Muzaki, jenengan lihat ya, saya pernah lihat jenengan itu kok berani-beraninya mengkritik Gus Bahak di channel Solusi Umat itu. Kira-kira pertimbangan hujah-hujah jenengan itu apa tuh? Aku kok pingin tahu. Ya jenengan tahu sendiri saya itu muhibbin Gus Bahak, tapi muhibbin yang secara ilmiah, ya. Secara literasi ngefans sekali dengan Gus Bahak. Jadi begini, ya. Jadi di dalam pemaparan Gus Bahak itu kita sudah tahu semuanya bahwa Gus Bahak itu mengatakan witir 2+1 itu adalah kekeliruan yang semoga oleh Allah diampuni. Padahal kita semua di kalangan bawah itu sudah sering melakukan amaliyah witir itu juga pakai 2+1 itu. Jadi artinya 2 salam kemudian satu rakaat salam. Akhirnya muncul polemik di bawah itu. Apa? Bagi orang-orang awam itu merasa berarti selama ini yang 2+1 itu salah karena oleh Gus Bahak diklaim itu salah. Sholat aneh lah, ini aneh. Akhirnya saya punya kepentingan untuk membuat dalil untuk yang sudah membuat tradisi 2+1 itu ternyata ada dalilnya. Jadi tujuan saya itu. Jadi saya kritik Gus Bahak dari situnya. Kenapa? Karena Gus Bahak hanya memaparkan, menyalahkan tradisi yang sudah berjalan itu. Makanya saya punya kepentingan untuk menyalahkan Gus Bahak dari sisi ternyata yang 2+1 ada dalilnya. Ada itu. Ada. Dari mana itu? Jadi dari Mausu'ah Fiqhiyah ini kita tahu semua bahwa kitab Mausu'ah Fiqhiyah ini adalah kitab yang sudah merangkum 4 madhab. Ya. Saya bacakan ya Gus. Jadi di dalam Mausu'ah di halaman 3190 itu dijelaskan wa in autaro bi salasin falahu salasu suwarin. Jadi konsep witir itu ada 3 model pokok.
Ya. Prakteknya ada 3. Yang pertama as-surah al-ula. Ayafsila as-saf'a bis salam. Tsumma yusalliya ar-rak'ata as-salisata bi takbirati ihramin mustaqilatin. Contoh yang pertama 2+1 2 rakaat 1 salam, kemudian tsumma yusalliya rak'ata as-salisah, kemudian takbiratul ihram salam. Ya. Wa hadhihi surah inda ghairi Hanafiyah. Jadi yang 2+1 ini 3 madhab. Syafi'iyah, Hanabilah, dan wahia al-muayyanah indal Malikiyah. Dan Malikiyah malah hanya pakai ini saja. Ya. Jadi secara literasi ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang mengatakan 2+1 itu adalah 3 madhab. Syafi'iyah, Malikiyah, dan yang penting selainnya Hanafiyah. Ya, ya. Selainnya Hanafiyah. Kemudian saya lanjutkan surah Al-Ula ini wa ajazaha asy-Syafi'iyatu wal Hanabilatu wa qalu innal fasla afdalu minal wasli. Li ziyadatihi alaihi assalamu wa ghairuhu. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu yang baik, yang bagus adalah fasol 2+1. Kenapa? Karena di dalam praktek fasol itu jelas nanti ada tambahan salam. Ya. Jadi salamnya ada 2. Salamnya ada 2. Nah itu Gus. Jadi saya punya kepentingan itu. Ternyata Gus Baha itu tidak menampilkan kesalahan Gus Baha, tidak menampilkan menyalahkan ini loh. Syafi'iyah ini seperti ini langsung diklaim disalahkan oleh Gus Baha. Ya. Kopinya dulu ya. Oke. Monggo. Saya monggo Ya. di kopinya. Oke. Jangan melihat ya video saya. Ya, sudah lihat. Cuman kalau menurut pemikiran saya, saya. Anda sudah lihat yang videonya Gus Baha? Sudah berulang kali. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu satu, beliau itu tidak menyalahkan praktek taraweh 2+1, tidak. Cuman sebentar, itu Gus. Kalau mau bukan begitu, sebentar. Iya. Jadi bukan menyalah, kalau mau janggal-janggalan itu janggal 2+1 itu. Memang dan itu ya kejanggalan yang disampaikan oleh Gus Baha. Makanya Gus Baha itu dalam beberapa dalam beberapa video yang saya lihat itu 3 kali biasanya ditutup dengan ndak usah dijerok-jerok nih. Artinya ndak usah diperdalam lagi. Ya memang ya seperti itu. Kalau mau janggal-janggalan tetap janggal. Karena begini ya, apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu ndak main-main loh itu. Itu ada referensinya itu. Gus Baha itu kalau coba kita sepakati dulu. Ya. Gus. Ada 2 poin yang kita sepakati coba kita sepakati. Yang pertama Gus Baha itu menyalahkan 2+1. Anda sepakat atau tidak? Ya. Video Gus Baha. Oke. Ini saya sanggah dengan mausu'ah tadi. Ya. Coba penjelasan Anda bagaimana? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu adalah murni kejanggalan yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Makanya beliau ya jadi menyalahkan itu tidak kemudian tidak mengesahkan Gus Baha itu. Jadi praktek 2+1 itu bukan sesuatu, tidak pernah. Sampean pernah mengatakan bahwa 2+1 itu tidak sah? Gus Baha mengatakan begitu? Keliru. Ini kekeliruan yang harus diampuni. Ya, itu memang seperti itu. Makanya dan apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu ada referensinya. Dia tidak coba. Ini yang penting ini. Apakah ada betul kajian Imam Syafi'i itu memang menyalahkan? Memang ada. Iya, ada. Coba. Saya cari-cari di kitab Al-Um itu ada. Tepatnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 164. Ya. Ini pada babu maja'a fil witri birokaatin wahidatin. Terkait pelaksanaan witir 1 rakaat. Ini langsung pada poinnya saja ya. Imam Syafi'i itu pernah ditanya oleh ngobrol ya, beliau berdiskusi dengan Imam Robi.
Imam Rabi terkait dengan ini beliau berkata begini kepada Imam Syafi'i, fakultu li Syafi'i fa inna naqul la nuhibbu li ahadin ayyutira bi aqalla min salatin wa yusallimu bainar raq'ah war raq'ataini minal witri. Begini maksudnya, kami tidak menyukai, artinya apa tidak menyukai pelaksanaan witir kurang daripada 3 kali, itu hukumnya makruh. Ini Imam Rabi termasuk makruh, di mana yang beliau suka itu pelaksanaan witir itu minimal 3 kali dan 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam lagi. Jadi 2 plus 1 ini Imam Rabi berkata kepada Imam Syafi'i. Nah, ini dikritik oleh Imam Syafi'i. Begini beliau itu kritikannya. Faqala al-Syafi'i lastu a'rafu lima taquluna wajhan wallahul musta'an. Aku sama sekali tidak menemukan jalan pembenaran untuk membenarkan pendapatmu. Jadi tidak ada jalan untuk membenarkan 2 plus 1 ini. Ini menurut Imam Syafi'i loh ya. Iya. Tidak ada sama sekali. Kenapa kok seperti itu? Karena wallahul musta'an in kuntum dhahabtum ila annakum takrahuna ayyusalliya rak'atan munfaridatan fa antum idza shalla rak'ataini qablaha tsumma sallama ta'murunahu bi ifradir rak'ah li anna man sallama minas shalah faqad fassalaha mimma ba'daha ala taro anna ar-rajul yusalli an-nafilah raka'atin fayusallimu min kulli rak'ataini fayakunu kullu rak'ataini yusallimu minhuma munqati'ataini minar rak'ataini allataini qablahuma wa ba'dahuma. Agak panjang, tapi secara kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini. Artinya ketika 2 plus 1 kemudian sampean katakan bahwa witirnya 3 rakaat itu loh. Kok prakteknya 2 plus 1? Yang 2 ini mana bisa dikatakan witir? Karena apa? Sudah terpisah dengan salam mustakil. Itu sholat mustaqilah dengan sholat yang 2 rakaat. Makanya yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i 1, dawuhnya Nabi sholatul laili masna. 2. Ini berarti sholatul lailnya. Kemudian yang untuk witir, dalilnya Imam Syafi'i adalah bahwa karena Rasulullah yutiru bi khamsi raka'atin la yajlisu wa la yusallimu illa fil akhirah. Nabi itu kalau sholat witir 5 rakaat itu 1 kali salam. Tidak ada kemudian 2 rakaat salam terus dikatakan sebagai witir. Dan closingnya, ya penutupnya Imam Syafi'i itu yang luar biasa, sama persis sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baha begini, bahwa sikapnya Imam Syafi'i wa qaulukum wallahu yaghfir lana walakum itu. Jadi pendapatmu itu semoga aku dan kamu mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Itu la yuwafiqu sunnatan wala atharun wala kiyasan wala makulan. Jadi itu pendapat 2 plus 1 itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan athar, kias, dan di rasio juga tidak bisa. Lah kok bisanya di 3 rakaat dikatakan witir sementara itu 2 rakaat sudah salam? Mestinya yang witir itu kan yang terakhir ini. Coba Gus, kalau kita melihat dari ibarat yang sudah saya tampilkan tadi, Syafi'iyah itu yang baik adalah 2 plus 1 loh. Pasol Gus. Iya, saya sepakat dengan itu. Sepakat kalau saya itu. Ini betul apa tidak Imam Syafi'i berkata malah yang 2 plus 1 tidak ada dalilnya itu? Ya betul ini. Makanya begini, bedakan antara Nasus Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Jadi apa yang disampaikan dalam Mausu'atul Fiqhiyah itu kan koridornya adalah Syafi'iyah. Kalau ini Syafi'iyah berarti kan dimana Imam Syafi'i itu di dalam bermadhab kan memberikan kelonggaran bahwa idza sahal hadis bahwa madhabi, sehingga makanya di dalam Syafi'iyah itu justru 2 plus 1 itu adalah dalam koridor amaliyah ini justru yang terbaik. Kalau menurut saya Bos, itu untuk ibarat dari
Al-Um itu ada dua kemungkinan saya kira. Kemungkinannya apa? Kalau dari Syafi'iyah tadi yang mengatakan yang bagus itu ada 3, itu Hanafiyah. Ya, terus Kemungkinan besar itu adalah madhab Imam Syafi'i atau Nasus Syafi'i yang mengekor pada Abu Hanifah. Kalau dari Syafi'iyah sendiri, ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, saya tetap teguh 2+1 itu yang baik. iya betul, cuman kan begini, kalau sampean mau mengkritik Gus Baha ya, Iya, kembali ke video ya, Gus Baha. video Gus Baha, yang jenengan kritik berarti artinya apa? Seakan-akan yang disampaikan oleh Gus Baha itu kan keliru, sehingga mesti perlu dikritik. Tidak keliru. Jadi tetap yang disampaikan oleh Gus Baha itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengkritik praktek sholat yang semacam itu. Adapun untuk produk fikih dalam tataran Syafi'iyah itu beda banyak dalam permasalahan ini. Begini Gus, untuk yang saya maksud saya mengkritik itu begini loh, saya kritik itu. Jadi kalau 3+1 itu dari kalangan Syafi'iyah itu bisa dibenarkan, Mbok ya, Gus Baha itu jangan mengatakan 2+1 itu salah. Itu yang saya janggalkan di situ. Loh kan tidak tidak masalah. Buktinya Imam Syafi'i, secara Imam literal. Syafi'i kan jelas mengatakan bahwa itu tidak ada sunnahnya, tidak ada asarnya, tidak ada anu. Kalau menurut saya begini, artinya ini memang harus diselesaikan bahwa satu, apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu benar secara literatur dan itu ada di dalam kitab Al-Um. Apakah kemudian ini bagian dari kaul qadim atau kaul jadid ya? Ini kan kulun muhtamilun ya. Kemudian apakah ini kemudian diakomodir oleh tataran ulama-ulama Syafi'iyah, kan bisa jadi berbeda. Maksud saya begini, jadi yang jenengan sampaikan di dalam kitab Mawsu'atul Fiqh ya memang sudah benar, itu sesuai ya, bahwa apa yang tradisi yang telah lama kita lakukan itu memang benar dan secara hukum referensi juga sudah tepat. Akan tetapi itu juga masih sebagaimana disampaikan oleh Gus Baha, kalau janggal-janggalan itu masih janggal sebetulnya, terbukti Imam Syafi'i mengkritik, kan tidak masalah. Ya, betul Gus. Malam ini saya sangat senang sekali karena Anda termasuk penonton di video saya secara cerdas, karena biasanya kalau saya saya itu terbuka sekali ketika ada literasi. Saya itu terbuka sekali. Jadi saya itu muhibbin Gus Baha, saya pecinta ngaji Gus Baha. Saya itu ketika dulu sebelum ngaji dengan Gus Baha itu ya menganggap fikih itu ya biasa. Kemudian saya ngaji, saya cari literasinya, saya tambah pintar karena ada Gus Baha itu. Tapi saya muhibbin yang pakai literasi. Jadi terima kasih sekali Bos karena jenengan sudah memberikan referensi yang muktabar dalam kitab Imam Syafi'i, ternyata memang begitu. Jadi berarti malam ini saya sepakat dengan jenengan. Alhamdulillah kalau begitu. Dengan jenengan, artinya sepakat. Saya mengiyakan bahwa Imam Syafi'i sendiri memang mengkritik. Ini tambahan ilmu bagi saya.